Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda lagi menanti rombongan dari Kemanten Putri yang mau menuju ke kediaman mempelai putra. Ya, alhamdulillah rombongan sudah hadir dengan keadaan selamat dan sehat, serta kelihatan bahagia mereka ya, sambil membawa seserahan mau menuju ke kediaman mempelai putra. Ya, ini nanti acaranya seperti apa, mari kita saksikan. Ya, seperti biasa kalau acara di kemantenan itu kan pembukaan ya, serah terima sambutan, simbolis seserahan, terus pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah, lanjut akad nikah kan gitu, sungkeman penutupan. Nah, karena ini acara akad nikahnya sudah dilaksanakan di bulan Desember, di bulan Januari tanggal 8 Januari 2023 ini kan acaranya hanya resepsi di kediaman mempelai putra ya, berarti acaranya ya nggak ada akad nikah di sini ya, yang ada ya sungkeman serta seserahan masalah ya, biasa ya kalau orang pernikahan itu kan ada balasan. Jadi mempelai putra ke rumah mempelai putri kan ada lamaran istilahnya ya. Terus ini balasannya ya nanti biasanya ya berupa sarung. Tadi yang saya lihat itu ada sarung, terus ada seperti gula ya, terus kue basah, kue ringan ya seperti opak gambir yang bahannya terbuat dari tepung ketan, itu enak sekali ya. Terus ada yang berupa Black Forest, buket uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Terus ada buah juga. Ya, mari kita saksikan dan kita sambil menikmati hidangan yang bermacam-macam ya, terus sambil melihat-lihat dekorasi yang cantik serta menjawab pertanyaan. Tapi ini pertanyaannya seputar sihir ya, jadi bukan membahas masalah pernikahan, tapi ada yang tanya mengenai sihir. Bunda, kalau sakit akibat sihir itu apakah betul-betul ada? Terus bagaimana cara penyembuhannya? Jadi sakit akibat sihir itu memang ada. Penyembuhannya ya memperbaiki akhlak, iman diperkuat. Jadi orang itu kena sihir karena rusaknya iman dan amal. Jadi kalau pingin tidak kena sihir, jadi tolong dijaga iman dan amal soleh itu jangan sampai rusak. Terus zikir pagi dan sore yang diajarkan Rasul itu harus dibaca. Niatkan lillahi ta'ala, niat patuh perintah Allah, niat patuh perintah Rasul. Terus mulut harus dijaga, jangan mencaci maki orang, karena dengan mencaci maki orang itu jadi sakit hati, akhirnya orang itu melakukan tindakan yang berupa menyihir. Itu bisa. Jangan pamer kekayaan, karena dengan pamer kekayaan orang itu jadi iri ya, akhirnya menyihir. Itu bisa. Jadi jin itu merusak organ itu sangat bisa. Orang itu kena sihir karena rusaknya iman dan amal, ini tolong dijaga ya. Atau karena orang itu sering mencaci maki, terus orang itu sakit hati, akhirnya membalas bukan dengan caci makian tapi dengan menyihir, itu bisa. Terus ujub, riak, sombong, pamer-pamer harta, terus orang yang dipameri jadi iri hati, akhirnya membalas dengan menyihir supaya kekayaan yang dia nikmati itu
tidak bisa dinikmati karena orangnya sakit-sakitan. Nah, makanya kalau punya harta benda itu nggak usah pamer. Aku itu punya anak yang hafidzoh, sekian bulan itu hafal, ya nggak usah. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau tidak ditanya nggak usah cerita. Itu kurang perlu. Kalau ngomong itu yang manfaat saja, manfaat dunia dan akhirat. Jadi kalau ngomongin masalah harta, aku ini punya sawah luas, nggak usah cerita. Jadi kalau cerita-cerita orangnya itu jadi iri, ya bisa saja orang itu menyihir. Nah, makanya kalau kena sihir ya jangan menyalahkan Allah, karena dulu pernah melakukan seperti itu. Ujub, riya, sombong itu bisa kena sihir. Iman dan amal soleh rusak, sihir itu bisa masuk. Karena zikir pagi dan sore tidak dibaca, sihir itu bisa masuk. Jadi ujub, riya, sombong, mencaci maki, marah, itu peluang masuknya sihir. Jadi kalau sakit penyebab dari sihir itu ya memang agak sulit ya diobati secara medis, itu memang sulit. Kadang-kadang sampai dibawa ke dokter spesialis kulit ya, misalnya orang itu sakit gatal ya sampai sekian tahun sangat lama, dibawa ke dokter spesialis pun ya tetap aja kambuh lagi. Caranya ya harus mohon ampun di titik kesalahannya. Jadi penyebab sihir dulu itu masuk karena apa? Harus dicari sebabnya. Oh, dulu sering pemarah, ya harus mohon ampun di titik kesalahannya, tidak pemarah lagi, dan minta diberikan kesembuhan. Ada doanya juga ya, minta diberikan kesembuhan. Ya setelah mohon ampun di titik kesalahannya, terus dibuktikan tidak marah-marah lagi, terus berdoa, ya rata-rata ya sembuh. Jadi kalau ada orang sampai sulit pipis atau sulit buang air besar, bisa juga kena sihir. Jadi kalau ada orang melakukan, kalau buang air besar sulit, karena sering kalau ada nasihat itu langsung dikonter langsung. Selama ini aku kan tidak melakukan seperti itu. Iya, bisa saja pernah pamer sesuatu, orang itu sakit hati, akhirnya orang itu menyihir, bisa saja akhirnya sulit buang air besar. Jadi kalau sulit buang air besar karena kurang makan serat, kalau saya tidak mengatakan seperti itu, ya silakan saja makan buah, makan sayur. Ya buang air besarnya ya bisa saja masih sulit. Karena apa? Karena sihir itu bisa masuk karena orang itu melakukan akhlak yang kurang baik. Itu tolong diingat ya. Rusaknya iman dan amal, akhlak kurang baik, kata-katanya pernah mencaci maki atau pamer harta, orang itu karena sakit hati akhirnya menyihir. Jadi jin itu bisa merusak organ, itu sangat bisa. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.